Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Ayuhal hadirun wal hadirat rahimakumullah, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah malam hari ini kita bisa berkumpul di dalam majelis ilmu. Mudah-mudahan kumpulnya kita mendatangkan rahmat dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf jamaah datang lambat karena memang habis ngajar ada acara sedikit. Kita lanjutkan di halaman 16. Wa Ibnu Abi Syaibah wal Baihaqi. Betul ya? Bismillahirrahmanirrahim. Wa Ibnu Abi Syaibah wal Baihaqi mentakhrij hadis yang diriwayatkan an Salman Al-Farisi mauqufan. Hadisnya hadis mauquf. Qala, beliau berkata, idza kana ar-rajulu fi ardin, apabila ada seseorang di satu daerah, di satu tempat, ya artinya umum di mana aja, fa aqama sholata, maka dia melaksanakan ibadah sholat, sholla khalfahu malakani, maka sholat di belakang orang yang sholat tadi sendiri ada dua malaikat. Oh, kalau dia sholatnya ya sendiri, enggak pakai azan, enggak pakai qomat, sholatnya sendirian. Nah, yang jadi makmum di belakangnya itu orang ada dua malaikat. Fa iza azana wa aqama, apabila dia azan dan juga qomat, ini orang sholatnya sendiri juga, tapi dia sholat pakai azan, dia sholat pakai qomat. Sholla khalfahu, maka sholat di belakangnya tuh orang, minal malaikati, daripada malaikat-malaikat, malayaro torfahu, tidak kelihatan ujungnya. Artinya apa? Banyak banget tuh kalau orang yang sholat pakai azan, pakai qomat, walaupun dia sholat cuma sendirian. Nah, ini utamanya orang yang sebelum sholat dia pakai azan, pakai qomat. Yarka'una bi ruku'ihi, itu malaikat pada ruku dengan sebab rukunya itu orang. Wa yasjuduna bi sujudihi, dan itu malaikat yang banyak sujud dengan sebab sujudnya itu orang. Jadi seakan-akan orang yang sholat sendiri pakai azan, pakai qomat, maka seakan-akan dia jadi makmum, sedangkan imamnya adalah malaikat-malaikat. Itu keutamaan orang yang sholat sendiri pakai azan, pakai qomat, ya. Udah kita bahas kemarin tuh sebelumnya. Ya, kalau kita kalau memang begini, bagaimana kalau kita cuma ngandelin azan di masjid? Ya nggak ada masalah juga, boleh-boleh juga. Tapi kalau azan di masjid kan di awal waktu, umpama gitu ya, terus kita sholat jam 2, udah kelewatan, waktunya artinya udah lama, azannya dari jam 12, sedangkan kita sholatnya jam 2. Gimana nih? Emang sih udah cukup sebenarnya, tapi kalau kita pengen dapat pahala kayak begini nih, dimakmumi oleh para malaikat, azan dulu. Ya azan jangan kayak azan di masjid. Ya, artinya ya kalimatnya azan mungkin jangan keras-keras. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Begitulah kurang lebih. Nanti habis itu langsung dah Allahu akbar, asyhadu an la ilaha, qomat dah kita. Nah, kalau dikerjakan begitu, maka itu malaikat berapa banyak di belakang, malayaro torfahu, enggak kelihatan berapa banyak jumlahnya. Wa yu'minuna ala du'aihi, dan juga para malaikat selain itu mengaminkan doanya itu orang. Jadi artinya apa? Begitu besar pahala yang Allah berikan, keistimewaan bagi orang yang sholat sebelum sholat pakai azan, pakai qomat. Apalagi kalau di masjid, beda lagi, pahalanya lebih banyak lagi dari itu semua. Inilah keutamaannya. Buat kita nih ibu-ibu gimana? Ya sama juga.
disunahkan juga pakai, minimal kalau kita nggak mau ya qomat aja dah ya. Insya Allah udah dapat pahalanya begitu besar. Wa Ahmad wa Muslimun, Imam Ahmad dan Imam Muslim mentakhrij hadis, idza sami'tumul muadzina, apabila engkau mendengar suara muazzin, faqulu mislama yaqulu, katakanlah seperti apa yang dikatakan oleh muazzin. Jadi muazzin baca Allahu Akbar, kita baca juga Allahu Akbar, Allah. Ya kayak kita yang udah kita lakuin dah. Cuman mohon maaf, umumnya kita pada ngobrol, umumnya kita pada bengong, azan di masjid. Apa istilahnya? Jawab nggak? Kebanyakan kita pada kagak jawab. Harusnya gimana? Jawab. Ada nggak di sini? Nanti kalau memang nggak ada, saya ungkap ya apa fadilahnya. Maka dikatakan fayaquluna mislama yaqulu summa sallu alayya. Kemudian kata Nabi, selawatlah kepada aku. Fa innahu, maka sesungguhnya, man shalla alayya salatan, barang siapa yang berselawat kepada aku satu kali salawat, sallallahu alaihi biya asyran, maka Allah akan berselawat kepadanya 10 kali lipat. Summa sallallahu li alwasilata, kemudian mintalah kepada Allah buat saya, kata Nabi, alwasilata, yaitu wasilah. Itu yang kita baca tuh apa doa habis azan, Allahumma robba hadhi da'watin tamah wassalatil qaimah ati sayyidana Muhammadanil wasilah. Itu dia yang diminta oleh Nabi. Mintalah kepada Allah buat saya, kata Nabi, al-wasilah. Fa innaha, maka sesungguhnya wasilah itu adalah manzilatun fil jannati, satu derajat, satu tempat yang ada di dalam surga. Jadi manzilah itu ada wasilah itu adalah satu tempat yang Allah siapkan di dalam surga. La tabgi illa li abdin min ibadillah, tidaklah akan menempati itu tempat dari seorang hamba dari hamba-hambanya Allah. Jadi siapa yang menempati yang namanya wasilah, tempat yang ada di sorga, yaitu kita yang membaca doa setelah azan. Itu keistimewaannya. Tapi dengan syarat tadi tuh muazzin baca apa kita ikutin, habis itu kita baca doanya. Nah, kalau kita ngelakuin kayak begitu, maka ada satu tempat yang Allah siapkan buat kita di dalam surganya Allah, namanya wasilah. Wa arju an akuna ana huwa, dan saya berharap saya itu termasuk orang yang menempati itu. Ya, paman sa'ala li alwasilata, maka barang siapa yang minta kepada Allah buat saya wasilah, halat alaihi syafa'atu, maka pasti orang tersebut mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kerjaannya enteng, kerjaannya gampang, tapi pahalanya, manfaatnya begitu besar buat orang yang menjawab muazzin, habis itu baca doanya. Nah, itulah keutamaannya. Makanya begini jamaah, apa hukumnya muazzin lagi azan kita ngobrol? Hukumnya makruh. Hukumnya makruh. Nah, kemarin malam Sabtu saya ngajar, ada pertanyaan begitu, bagaimana kalau kita lagi ngaji kayak begini nih, kita lagi ngaji terus ada yang azan, apakah berhenti dulu, apa kita lanjutin? Diterangkan oleh ulama, kalau seandainya kita berhenti dulu ini ngaji, bakal jadi putus, artinya nggak nyambung keterangannya, lanjutin, nggak ada masalah. Kalau yang dimakruhkan itu kalau ngobrol, ya ngobrol atau apa dan lain sebagainya. Tapi kalau kita ngaji kan sama-sama ibadah, malah hukumnya ngaji apa? Wajib. Sedangkan azan
sunnah. Kenapa kita tinggalin yang wajib, mengejar yang sunnah? Satu, kalau seandainya nih pengajian dengan sebab kita berhentiin dengerin azan dulu, jadi putus pemahaman orang, maka lebih baik lanjut. Tapi kalau seandainya kita berhentiin dulu, nggak jadi putus pemahaman tuh jamaahnya, ya berhenti dulu, baiknya juga. Yang kedua, kalau seandainya kita terusin juga, nah suara azannya deket banget, ya nggak kedengeran juga, kita lanjutin pengajian, berhenti dulu, nggak ada masalah. Jadi tergantung keadaan. Kayak begini jamaah, sama kayak hukum orang ngucapin salam. Ini baru datang, ya duduk aja langsung, orang digeser-geser lagi, tuh. Kan kurang ajar. Pengalaman nggak ada. Iya, mutusin jadinya. Makanya begini jamaah, kayak nanti kita ada orang baru datang di pengajian ngucap assalamualaikum, itu bukan jadi pahala, makruh. Kenapa? Gangguin konsentrasi orang. Oh, jadi dosa. Kan gangguin jadinya. Oh iya. Tuh jamaah. Lantas bagaimana hukumnya? Kalau mau ngucapin salam, salam sama orang yang di sebelahnya aja udah. Jangan baru datang pakai assalamualaikum, angkat tangan tinggi banget. Makruh jadinya. Dan hukumnya kita nggak wajib menjawab. Walaupun hukum menjawab salam hukumnya apa? Wajib, tapi pada keadaan kayak begitu nggak jadi wajib. Ya, kenapa? Karena mengganggu. Nah, begitu juga kayak tadi nih. Kita lagi ngaji, ada suara azan, berhenti dulu atau gimana? Lihat keadaan, gangguin nggak? Kalau ganggu, lebih baik kita berhenti. Ya kalau nggak, lanjutin. Kenapa? Karena hukum yang dikatakan makruh kalau bukan dalam keadaan dia ibadah. Ya, kayak kita lagi baca Quran di masjid azan, berhenti dulu atau lanjutin. Ya, kalau memang seandainya kita lagi baca Qur'annya itu ya untuk apa namanya, tergantung keadaan dah. Kalau memang kita bisa berhenti, ya berhenti dulu. Kalau kita nggak bisa berhenti, lanjutin aja baca Qur'annya. Kenapa? Karena sama-sama ibadah. Yang tidak boleh tuh kalau kita lagi ngobrol, nah baru dah nggak usah, kita mendingan kita berhenti dulu, jangan dilanjutin ngobrolnya. Kenapa? Karena mendengar orang yang mendengar suara azan tapi dia tidak menjawab suara azan tersebut, maka itu diantara tanda-tandanya munafik. Masya Allah. Jadi kini kita nih kebanyakan apa? Munafik. Kenapa? Ada suara azan tapi kita tidak menjawab, bahkan kita nggak dengerin, ngobrol-ngobrol ya, azan boro-boro dia ke masjid, jawab aja kagak. Nah itulah tanda-tandanya kayak begitu hadirin ya, orang sono. Nah kalau di TV bagaimana? Kalau di TV itu memang begini, ulama mengatakan kalau memang di masjid kita, umpama rumah kita jauh dari masjid, umpama kita jauh dari masjid, jauh dari musola, sehingga nggak kedengeran azan sama sekali, cuma kedengeran azannya dari TV, bagaimana? Jawab. Tapi kalau seandainya di rumah kita, dekat rumah kita ada masjid atau musola yang azan, apakah suara azan di TV itu kita jawab? Nggak perlu. Kenapa? Karena kan yang azan di TV itu kaset, walaupun direkam dari orang, tapi kan hakikat sebenarnya bukan dia yang azan, rekaman. Kalau di masjid atau musola kan langsung, nggak ada yang direkam. Nah itu begitu. Kalau kedengeran lebih baik nggak usah, kita dengerin azan yang ada di masjid aja. Kalau nggak kedengeran sama sekali, nggak ada azan, ada di TV doang, jawab, nggak ada masalah. Begitu. Ya. Berikutnya, warwiya diriwayat, oh ini dia nih, ada nih. Man takallama fi waqtil adani, barang siapa yang berbicara, ngobrol pada waktu lagi azan, khifa alaihi zawalul iman, dikhawatirkan orang tersebut hilang imannya. Munafik udah jadinya. Ya, makanya kalau lagi azan kita ngobrol nih, berhenti dulu ya, dengerin azan. Ah, kayak orang bener aja loh tuh. Orang kita kadang-kadang mau kita bener jadi salah kayak begitu, dan ini yang bahayanya.
Tapi begini ya, kalau istilahnya apa ya, bercanda kalau dalam urusan hukum nggak boleh ya, jangan kayak kita bilang tergantung di atas, tergantung sama yang di atas ya, sama yang di atas tuh cecek apa, bercandain jadi sesuatu yang tadi isinya masalah tauhid keimanan tapi dibercandakan, itu yang bahaya ya. Kalau bercanda silakan, tapi jangan apalagi nanti kalau udah berkaitan dengan yang lain-lain ya. Sholat dong, antara sholat nomor 2 ya kan, bercanda, tapi bercanda yang seakan-akan menghinakan atau meremehkan daripada sholat itu sendiri, jadi gak baik begitu ya. Itu yang dikhawatirkan. Maka kalau kita lagi ngobrol lebih baik berhenti dulu ya, apalagi ada tamu atau apa, berhenti dulu, yuk kita dengerin azan dan lain sebagainya. Wal irtidau, yang dikhawatirkan kedua, selain dikhawatirkan akan hilangnya iman, wal irtida, dan juga jadi murtad ya, jadi murtad. Wa ta'ammumu ya, betul ya, wa ta'ammumu wal istiyaku. Oh, ini beda lagi, titik, yang tadi sampai titik sampai zawalul iman. Wal irtidau, ini sunah-sunahnya lagi nih, mohon maaf tadi ada titik itu, beda lagi. Wal irtidau, diantara sunah-sunahnya lagi sebelum kita sholat, ini buat kita orang laki. Wal irtida, pakai rida, sorban kalau sholat ya, pakai sorban. Cuma dia bilang, ya malu banget gue belum pergi haji. Emang harus pergi haji lu baru pakai sorban? Enggak kan? Makanya ada satu riwayat dalam satu hadis, kata Nabi, kalau seandainya itu orang kagak punya sorban, supaya nih pundaknya kagak ada yang kosong sama sekali, dia punya apa ya? Punya tali, pakai tali tuh, gelantongin tuh tali, biar nih sholat kagak kosong sama sekali. Sampai begitu sunahnya sholat pakai sorban. Lah kita sorban doang punya, pakai agak ya, malu alasannya, nggak boleh jamaah. Tuh sunahnya begitu, sampai disunahkannya untuk pakai tali. Hah? Ada di motor. Oh, kan nggak sholat ini. Iya, tak kalau saya pakai sorban di sini repot, berkatnya gedean lagi. Makanya sengaja nggak kayak sorban karena takut berkatnya ditambahin ntar. Yang kedua, yang berikutnya lagi, wa ta'ammumu, pakai imamah yang di kepala tuh sunahnya. Memang kalau di kita umumnya yang begini ini habaib. Kalau saya jujur, kalau saya khutbah Jumat saya pakai, tapi kalau sholat biasa rada memang nggak biasa, jadi nanti ada apa gitu. Tapi kalau saya khotib Jumat saya pakai imamah ya. Yang di pala tuh dilibetin sorban di pala, itu namanya imamah ya. Kalau saya pakai waktu sholat Jumat, jadi Jumat kan saya khotib, ya pakai itu ya, karena memang mau dipakai biasa kita bukan malu sih, nggak enak gitu perasaan ntar orang gimana, tapi memang karena nggak biasa ya. Tapi ada ulama kita yang biasa ya pakai jadi biasa. Saya dapat ijazah imamah tuh dari Said Muhammad bin Ali Al-Maliki. Jadi saya pernah datang ke tempatnya beliau di Mekah ya, saya datang temuin beliau, saya bilang, Beb, saya manggilnya Said, saya minta ijazah imamah. Saya duduk, beliau duduk di bangku, saya di bawahnya, dibuka pecinya beliau, dipakein kepala saya. Ajaztukum ya ilbasul imamah, dibilang. Saya ijazahin pakai imamah. Saya bilang, qabil tuh, saya terima. Nah itu, jadi imamah yang saya pakai dapat apa istilahnya ijazahnya dari almarhum Said Muhammad bin Alwi Al-Maliki. Kenal nggak? Nggak kenal ya? Ulama besar di Mekah itu. Ya Allah, kesian banget loh ya. Yang berikutnya lagi, wal istiak, pakai siwak. Sunahnya tuh sebelum sholat pakai siwak. Indal qiyami ila sholati, tatkala mau melaksanakan sholat. Jadi setelah qomat, sebelum kita takbiratul ihram, siwakan dulu. Emang kita nggak biasa sih jamaah, jujur aja nggak biasa. Sehingga apa? Siwak kadang-kadang punya, tapi kita nggak pernah pakai. Ya, orang pulang haji, pulang umroh,
dikasih siwak ya. Mau apa kek gitu. Betul nggak? Jujur jamaah kita begitu emang ya. Tapi memang bisa karena biasa, karena kita nggak biasa jadi seperti itu keadaannya ya. Ruwiya dari apa yang diriwayatkan As-Syaikhan Imam Bukhari Muslim, la yusallina ahadukum ya, tidaklah sholat salah seorang di antara kamu fi thawbil wahid, pada baju yang satu, laisa ala atikihi, yang tidak ada di pundaknya, minhu, dari orang yang sholat, syai'un, sedikit apapun. Jadi artinya apa kata Nabi? Jangan sampai engkau sholat di pundak kita nggak pakai sorban apa-apa, pakailah sorban. Ya, ini kadang-kadang mohon maaf ada yang bawa sorban tapi nggak dipakai, taruh di bawah. Di apa namanya istilahnya? Digelar, dipakai enggak. Kita orang laki itu kebanyakan kadang-kadang begitu. Sunnahnya dipakai, bukan dibawa. Makanya benar dari rumah ke masjid dipakai. Pas sampai masjid, ditaruh di bawah, digelar. Ya, itu jangan. Kalau bisa pakai. Memang berat. Kadang-kadang omongan orang macem-macem, omongan orang begitu begini, yang akhirnya kita jadi ninggalin. Ya. Pantesan gerimis, lu pakai sorban. Jadinya nggak jadi makin. Gara-gara diomongin begitu, ada aja. Ini orang kita kan nggak boleh beda dikit, ya macam-macam ngomongnya dah. Kalau bisa jangan. Wa Ibnu Asakir, Imam Ibnu Asakir mentakhrij hadis. Salatu tatawwu'in au faridatin bi imamatin. Salat sunnah atau salat fardu bi imamatin, pakai imamah yang di kepala tadi itu. Ta'dilu khamsan wa isyrina salatan bila imamatin. Pahalanya menandingi atau melebihi 25 kali salat bila imamah, tanpa pakai imamah. Jadi kita sholat sekali pakai imamah, pahalanya sama seperti orang sholat 25 kali nggak pakai imamah. Ini hadirin. Makanya, ya mohon maaf, nggak tahu kalau di Baitur Rahman. Dulu di masjid-masjid kita, orang-orang tuanya tuh kalau mau Jumatan pakai gamis, pakai sorban, gamis yang putih, pakai apa? Imamah. Orang-orang tua kita dulu, sekarang udah mulai kurang. Termasuk di Al-Huriyah, masjid mertua saya itu udah nggak ada. Ya, dulu tuh orang-orang tuanya pada duduk di depan tuh di barisan pertama pakai begitu semua. Jadi apa ya? Berasanya tuh auranya beda, terasanya beda. Sampai mohon maaf, dulu orang tua saya, bapak saya tuh kalau mau sholat di masjid ini, dia nggak mau, gua mau masjid ini. Kenapa? Karena banyak orang-orang tua yang pakai gamis, pakai sorban, pakai imamah. Sekarang udah mulai kurang. Kadang-kadang sekarang bukan zamannya khotibnya nggak pakai, kayak batik lagi sekarang. Ya, udah kayak batik, tangan pendek, ya pecat yang begitu jadi khotib. Kurang pas. Boleh nggak? Kalau tanya boleh sih boleh. Cuma kan kurang adab, kurang baik. Pakailah yang bagus, ya, disempurnakan. Kenapa? Karena kalau khotibnya berpakaian begitu bagus, artinya sempurna kayak begitu, nanti apa yang disampaikan oleh khotib juga bakal lebih gampang diterima oleh jamaah. Maka dikatakan pahalanya melebihi 25 kali sholat tanpa imamah. Jadi masalah gamis itu bukan budaya Arab, bukan Islam itu. Bukan pakai budaya Arab. Gamis iya. Panjang. Bukan Arab itu kan? Bukan. Ya. Memang begini. Memang kan dalam aturan sholat itu kan nutupin aurat. Ya. Mau gimana caranya cuma nutupin aurat. Tapi memang begini. Kita pakaian kita begini nih, pakai koko, pakai kain. Dengan kita pakai gamis, itu nanti ya apa istilahnya? Ada nilai plusnya, ada nilai lebihnya. Makanya dengan sebab pakaian begitu jangan kita bilang itu pakaian Arab dan lain sebagainya. Apakah kita pakaian begini nih, kain sama koko pakaian Indonesia?
Enggak juga, ya kan? Memang kadang-kadang jadi identik orang menyamakan dengan hal yang seperti itu. Enggak, kalau memang bisa lebih sempurna pakaian kita begitu, kenapa kita nggak pakai? Kan begitu, ya. Jadi pakailah. Maka dikatakan wa jum'atun bi imamatin, sholat Jumat pakai imamah, ta'dilu sab'ina jum'atan bila imamatin, melebihi pahalanya seperti 70 kali Jumat nggak pakai imamah. Masya Allah, 70 kali Jumat berarti berapa minggu? Kalau seminggu cuma 4, setahun tuh Jumatan cuma 52-an setahun, ya. Jumatan berapa? 52 kali. Saya tahu kenapa orang penuh setahun ada jadwal semua, kan begitu. Artinya apa? Utamakanlah, ya, kalau sholat tertentu kita pakai pakaian yang sempurna, jangan dibiasain pakaian biasa aja. Ini kadang-kadang, mohon maaf jamaah, kita pakaian kondangan punya, tapi pakaian buat sholat nggak punya yang khusus, ya. Kondangan beli yang cakep-cakep, datu batik, ya, tapi buat sholat biasa aja. Kadang-kadang bininya juga ngomong, baju koko cakep-cakep banget, ya. Jangan Bu, biar cakepan tuh laki, beliin, ya. Ini lu pulang. Ya, itu diantara jamaah. Tapi itulah yang harus kita lakukan. Berikutnya lagi, wasaykhan Imam Bukhari Muslim takhrid hadis, laula an asyqa ala ummati, kalaulah tidak memberatkan kepada umatku, la amartuhum, pasti saya perintahkan mereka bisiwaki, untuk melakukan siwak inda kulli sholatin, setiap melaksanakan sholat. Makanya yang dikatakan siwak itu kan abdolnya pakai kayu siwak. Bagaimana kalau enggak ada kayu siwak? Nanti ini di fikih-fikih dijelasin. Boleh juga pakai baju nih, pakai ginian baju nih, yang penting kasar, kasar, jangan pakaian yang halus, apa istilahnya tuh, yang halus banget gitu, kayak ini ya, katun begini nih, boleh nih siwak begini. Cuma kan orang lihatnya jorok. Tapi daripada kagak pakai siwak, boleh nggak begini? Boleh. Ya pakai, nanti di fikirnya ada, boleh nggak kita pakai tangan aja? Boleh pakai tangan begini. Cuma tangan bukan tangan kita, karena antara apa istilahnya, garis-garis tangan sama garis-garis gigi kita tuh sama. Kalaupun kita mau siwak juga pakai tangan orang, pinjam dulu nak, siwak. Boleh. Sunnah dapat itu bukan bohongan ini. Dalam fikihnya ada kayak begitu. Dalam fikihnya boleh. Ya, saya yakin ini boleh. Dapat sunahnya. Sampai begitu kalau mau. Kalau pakai tangan sendiri kan saya bilang tadi nih. Ini di fikih ya, antara apa istilahnya garis-garis tangan nih, apa istilahnya? Ruas kalau sidik jari, antara sidik jari sama sidik garis-garis yang ada di gigi kita tuh sama. Kalau garis orang kan beda. Nah itu diantaranya. Maka kalau mau pinjam dulu tangannya ya. Ngapain? Gue mau siwakan nih gitu. Dapat sih. Sampai begitu kalau mau. Ya. Wa Ibnu Zanjawiyah, Imam Ibnu Zanjawiyah mentakhrid hadis wa shahhahul Hakim, yang telah ditashihkan oleh Imam Hakim, sholatu bisiwaki afdalu min sab'ina sholatan bi ghairi siwakin. Sholat sekali pakai siwak lebih besar pahalanya min sab'ina sholatan bi ghairi siwakin, dibandingkan 70 kali sholat tanpa siwak. Ini jamaah, terutama kalau kita jadi imam, carilah sholat kita yang paling sempurna, pakaian kita juga paling sempurna, sunnah sholatnya juga harus yang paling sempurna. Bagusnya kenapa? Karena yang namanya imam nutupin kekurangan sholatnya makmum. Bagaimana imam bisa nutupin sholatnya kekurangan makmum kalau sholatnya imam sama dengan sholatnya makmum? Dari apa? Dari semua aspek, bukan hanya dari rukun-rukunnya sholat doang, tapi dari sunnah-sunnahnya sholat, termasuk di dalam berpakaian dan hal-hal yang kayak begininya. Itu imam harus lebih sempurna. Qala Nawawi fil Majmu', Imam Nawawi dalam kitab Majmu' berkata, yusannu, disunahkan, ayyaj'ala fi atikihi, hendaklah ditaruh di pundaknya itu sauban, pakaian, baju. Artinya nih sorban maksud kita.
Sunahnya buat orang laki-laki nih, kalau sholat pakai fa'ilam yajidu, kalau nggak ada, nggak punya sorban gimana? Ja'ala hablan alaihi, taruhin tali di atasnya. Nggak punya sorban, ya Pak ya, ada tali rapi ya, pakai aja ke masjid. Iya, orang paling bilang pantesan udah mulai. Hatta la yahlua, sampai tidak kosong pundaknya itu min syai'in, dari sesuatu apapun. Jadi taruhin ya. Wa yukrahu tarku dzalik, dan dimakruhkan sholat nggak pakai sorban. Kakashfi ra'sin, sebagaimana nggak pakai peci. Ini kalau ditanya hukumnya pakai peci apa, kagak ada hukumnya, cuma makruh doang. Apalagi kalau rambut kita panjang, otomatis nih gerakan pasti ada buat apa istilahnya kalau gini rambut? Ngebasin rambut buat supaya kagak nutupin tempat sujud. Memang nggak batalin karena gerakannya cuma sekali dua kali, tapi setiap sujud dia lakuin, itu menjadikan makruh. Ya, maka nanti begini jamaah, mohon maaf nih, bukan saya mau ini, tapi di dalam kitab Ihya-nya Imam Ghazali, beliau mengatakan kenapa di dalam sholat kita nih nggak ada apa ya, nggak ada sesuatu manfaat yang langsung kita dapati dari ibadah sholat kita. Banyak aspek, banyak hal, tapi diantaranya apa? Mohon maaf nih jamaah, kita nggak menghormati sholat kita. Ya jujur aja, yang saya bilang tadi, pakaian sholat kita nih biasa-biasa aja ya. Kadang-kadang sholat pakai kaos oblong ya, udah pakai kaos oblong kagak pakai peci ya, dan lain sebagainya. Ini maksud saya begini jamaah, kalau kita kerja di mana-mana kan bisa peci yang begini bisa kita kantongin, kenapa kita nggak siapin, begitu maksudnya. Kalau peci yang begini atau peci hitam kan susah ngelipetnya. Kemana nih kita bakal ketemu sholat, bawalah tuh peci. Supaya apa? Menghormati, memuliakan dari apa yang Allah muliakan dengan ibadah sholat kita. Minimal itu aja dulu dah. Apalagi yang lain-lainnya. Oh, kita kerja di kantor, Jumatan pasti sholat. Ya siapinlah pakaian buat sholat Jumat. Jangan dipakai pakaian yang apa yang kita pakai buat kerja. Itu cara menghormati daripada ibadah sholat, insya Allah. Kenapa? Karena ini termasuk perbuatan menjadikan makruh di dalam ibadah sholat kita, yang akhirnya kita nggak dapat sir manfaat daripada ibadah sholat tersebut. Begitu diantaranya. Wa qala Syekhuna Ibnu Hajar, berkata guru kita Syekh Ibnu Hajar, inna ta'ammuma wal istiyaqa, sesungguhnya pakai imamah dan siwak, yustahabani, keduanya disunahkan. Walau ba'da dukhuli fi salat, sekalipun udah sholat, kita udah takbiratul ihram nih, lupa pakai siwak, siwakin dulu. Kita udah takbiratul ihram, belum pakai imamah ya, in amkana fi'luhu, apabila memungkinkan. Yang penting jangan sampai gerakannya membatalkan sholat. Kalau kita siwak taruh di sini, terus kita ambil siwak begini aja, kan gerakan cuma satu, masukin lagi ya, nggak sampai bergerak lebih. Atau kalau pakai imamah mungkin susah, dah bagaimana gerakannya pasti lebih. Ini saking disunahkannya untuk pakai imamah dan bersiwak, sekalipun udah masuk kerjaan sholat ya, disunahkan buat ngerjain bifi'lin qalilin, kalau bisa dengan gerakan yang sedikit, yang tidak membatalkan daripada sholatnya. Kenapa? Karena memang itu salah satunya yang bisa menjadikan sempurnanya daripada ibadah sholat kita ya. Lanjut udah baru nggak apa, saya kalau mau lanjut nih. Berikutnya lagi, di kita jarang nih jamaah, bahkan di masjid-masjid kita nggak ada, tapi kalau di Kemang tuh, di Masjid Al Ibadah Kemang ada wattikhadzu satrotin, pakai satroh, pembatas kayak di makmuk kan, jadi kayak papan ya didiriin, itu namanya satroh. Minimal kalau kita nggak ada, makanya begini, mohon maaf nih jamaah, kita kadang-kadang sholat di masjid atau musola, ini yang ngundang orang jadi dosa. Kalau di masjid kita kan karpetnya itu udah per baris ya, udah ada softnya. Cuma kadang-kadang sholatnya di tengah-tengah.
Ya, umpama nih kayak gini nih. Ini umpama nih pembatasnya nih sejadah di masjid. Kita sholatnya di sini. Nah, kalau orang sholatnya di sini, batasnya ini bukan? Kan bukan belah sono jadinya. Kalau dia dirinya di sini, batasnya di sini. Itu bagusnya satu. Kalau kita sholat sunnah, biasa sholat sunnah nih, qobliyah atau dia cari tempat yang kira-kira kalau kita ada tempatnya kalau kagak ada satrohnya, nggak ada pembatasnya, kita punya apa nih, taruh aja di depan. Tapi jangan handphone sampai dompet hilang, ya pikiran ntar jadinya. Taruh kira-kira, kalaupun kita nggak mau juga, cari tembok atau tiang supaya orang kagak lewat. Tuh sunnahnya begitu, ya. Makanya sebagian masjid tuh ada dibikin satroh yang begitu tadi tuh, yang diri begitu kayu. Kalau bisa, kalau kita nggak ada gimana? Carilah tempat. Udah tembok nih kita. Jadi kadang-kadang orang sholat di pintu masuk, sholat di situ. Ya, ngundang orang dosa, jorogin aja udah. Ya. Kenapa? Yang dia lewat, dia tahu yang di belakangnya musuhnya mau datang. Gua sholat biar kagak masuk dia. Nah, kalau begitu, ya jorogin aja udah, biar jatuh-jatuh lah tuh. Tuh kalau bisa kayak begitu, ya. Sama kayak kita sholat di rumah, Bu. Ya sholat di rumah kadang-kadang kan kita punya anak-anak kecil kayak begini. Cari tempat yang kira-kira mereka nggak bakal lewatin. Iya, tapi kalau itu kan udah ada usaha namanya. Nah ini sengaja di ruangan begini dia sholat. Tahu anak kita gelidik, tahu gelidik? Ya nggak bisa diem. Ya cari sholat tempat yang kira-kira nggak gangguin. Itu bagusnya begitu. Satroh itu namanya. Wahia, apa itu satroh? Sakhisun. Ya, sesuatu tuluhu yang panjangnya sulusa ziro'in, 2/3 ziro. Segini lah kurang lebih. Ini 1 ziro, ini segini. 2/3-nya segini kurang lebih. Ya, tingginya, tinggi tiangnya nih. Ini umpama tiang nih, tinggi tiangnya nih. Ya, 2/3 ziro. Segini kurang lebih. Ini kan 1 sampai sini nih, segininya taruh. Ya, ada nggak setengah 50 cm? Kurang lebih lah segitu, taruh begitu, bikinin kalau bisa. Wa bainahuma salasata azru'in, yang ada di antaranya itu 3 ziro. Wa tabasatol musolli, maka apa namanya di bahasa atau apa ya kalau bahasa kita ya, digelar di apa ya yang enak ya, di apa, ditaroin lah begitu. Al musolli, orang yang sholat. Kalau nggak ada juga gimana? Pahotto amamahu, yaitu kasih garis di depannya, pakai garis. Kalau sekarang kan nggak mungkin. Kalau zaman Nabi kan masih pasir. Kalau sekarang nih karpet sejadah tuh, tulan yang panjang bikinin. Makanya kalau kita sholat ini udah ada karpet begini nih, kita sholat di sininya, jangan di tengah-tengah. Ini kalau tengah-tengah bingung orang, mau dibilang sini kelewatan. Ini buat kita yang ngaji nih, sholat sunat tuh cari tempat yang aman, tempat yang tidak dilalui orang. Kalaupun nggak bisa, kita cari satrohnya seperti apa. Ya. Panadaba daf umarin mukallafin, maka disunahkan untuk menghalangi orang yang lewat yang udah mukallaf, yang udah dewasa. Kalau kita udah batasin begitu, nih umpama nih kayak di sini nih batas kita sholat, ada orang pengen lewat, kita cegah begini, tegah, ya. Karena kata Nabi lebih baik dia berdiam 40 tahun daripada dia ngelewatin orang yang sholat di depan orang yang sholat. Kalau udah ada satrohnya nih, udah ada pembatasnya, kita halangin, ya. Kalau dia mau lewat juga halangin. Sampai kata Nabi dalam hadis lain, nggak tahu di sini ada apa enggak ya. Dalam hadis lain kata Nabi, kalau seandainya dia maksain lewat juga, halal dibunuh tuh orang. Bunuh aja udah. Kenapa? Karena kata Nabi, yang lewat itu bukan orang tapi setan. Makanya kalau sholat tuh bawa golok. Siapa? Mau lewat, bunuh aja udah. Ya, nggak apa-apa, itu halal. Kena hukum kisos enggak. Kenapa? Karena kata Nabi itu orang udah termasuk setan. Wa haruma mururun hina idzin, kalau begitu udah hukumnya haram melewati dari pembatas tersebut. Tapi kalau nggak ada pembatasnya, sholat di situ, udah lewat aja nggak apa-apa. Kenapa? Yang salah lu sholat. Kenapa nggak pakai pembatas? Nggak apa-apa. Umpama nih pembatas di sini, kita lewat di sininya nggak apa-apa.
Kadang dikatakan udah ada pembatas, tapi lebih afdol lagi, lebih baik jangan lewatin belakangnya. Walaupun boleh, tapi lebih baik lewat belakang. Tapi kalau gak ada lagi, lewatnya situ doang, ya lewat situ aja nggak apa-apa. Tapi kalau masih bisa lewat belakangin, kita lewat belakangin ya. Itu bagusnya. Walau waqala al-Baghawi, Imam Baghawi berkata fi syarhi sanah, di dalam kitab syarah sunnahnya, idza bainal imam, apabila di antara imam maudhi'u sholatihi, tempat sholatnya diasok pakai tongkat, au ghairiha atau yang lainnya, la hajata li ma'mumin, maka tidaklah butuh bagi makmum ila gharazil anzati, ya, untuk membuat daripada pembatas wa ghairiha dan yang lain-lainnya. Makanya begini, kayak di kita nih sholat kan udah ada mihrabnya, ya, maka makmum nggak perlu lagi kalau jamaah. Jadi kalau imam satroh di depannya tuh tembok, kalau makmum yang pertama satrohnya adalah imam, makmum yang kedua satrohnya pembatasnya adalah makmum yang di depan, dan seterusnya ke belakang. Tapi kalau umpama kita sholat di lapangan nih, makanya pakaiin di depannya tuh kayak orang sholat id atau apa, ya, kalau berjamaah sholat id di lapangan, depannya imam pakaiin apa kayak gitu, tancepin atau apalah, jangan ngeblong begitu aja. Itu bagusnya begitu, itu sunnahnya, itu perkara sunnah ya. Tapi walaupun perkara sunnah, itu yang menentukan jadi lebih sempurna apa enggaknya. Lima rawa Abu Daud, Imam Abu Daud mengatakan, idza shalla ahadukum, apabila sholat salah seorang di antara engkau, falyaj'al tilqa wajhi syai'an, maka letakkanlah di hadapan mukanya sesuatu, falyansob, dan tancepin asok tongkat, fa illam yakun ma'ahu asok, apabila tidak ada tongkat, falyahtut baina yadaihi, maka kasih garis di hadapannya, summa la yadurruhu ma marra amamahu, ini dia tadi tanya, maka nggak apa-apa lewat di depannya kalau udah ada satrohnya, nggak apa-apa lewat di depan, tapi adabnya kalau bisa lewat lebih belakangnya lagi, ya. Dikit lagi. Wa Saikhon, Imam Bukhari Muslim mengatakan, idza shalla ahadukum ila syai'in yasturuhu, apabila sholat salah seorang di antara engkau, di depannya udah ada satroh pembatas, minan nas, dari orang lain, fa'arada ahadun ayyajtaza, maka manakala ada seseorang pengen lewat baina yadaihi, di hadapannya, fal yadfa'u, cegah. Fa'in aba, apabila dia tetap pengen lewat juga, fal yuqatilhu, tuh bunuh. Ini hadisnya. Jadi bukan karena saya, fa'in nama huwa syaiton, karena yang lewat itu setan, bukan orang. Makanya kalau sholat bawa golok di situ jamaah, ya. Boleh bunuh. Wahuma, tapi jangan jamaah, ntar repot katanya, pada dibunuh-bunuhin. Paling nggak ditanya siapa pimpinan majelis taklimnya, kan begitu. Nana ditangkap, biarin aja dia. Wahuma, dari Imam Bukhari Muslim, lau ya'lamul maru, kalau seandainya tahu orang yang lewat, baina yadail musolli, di hadapan orang yang sholat, ila satroti, dengan pembatasnya, madza alaihi minal ismi, berapa banyak atau berapa besar dosanya, lakana ayyakifa, maka dia akan berhenti arba'ina kharipan, selama 40 tahun, khairan lahu, lebih baik baginya, min ayyamurra baina yadaihi, dibandingkan dia lewat di hadapan orang yang sholat. Kalau dia tahu, inilah jamaah bagaimana besar, ya, ancaman orang yang lewat di hadapan orang yang dalam keadaan sholat yang udah ada satroh. Tapi kalau nggak ada satrohnya, nggak apa-apa kita lewatin, karena yang salah itu orang yang sholatnya. Kenapa nggak pakai satroh? Begitu. Wallahu a'lam bishawab. Cukup ya? Ada mau nanya? Silakan. Ya. Sholat itu kan, maaf ya, kalau misalkan habis mandi itu boleh nggak pakai ini? Pakai mukena aja. Yang penting kalau nggak sampai terawang, warna kulit, nggak ada masalah. Yang penting kan begini, yang dikatakan satroh menutupi aurat itu, yang penting warna kulitnya nggak kelihatan dari jarak kita ngobrol.
Orang ngobrol segini kejauhan, ya. Saya mau sama Umam nih. Nah, ini jarak orang ngobrol segini pantasnya. Kelihatan nggak warna kulitnya? Enggak, silakan pakai. Tapi kalau dia bebayang, warna kulitnya kelihatan, nggak sah sholatnya. Ya, walaupun dia nggak pakai dalaman. Kenapa? Biar lanjut lagi, umpama gitu. Ya nggak ada masalah, boleh-boleh aja. Ya. Nah, pertanyaan lagi kemana lagi? Lagi nanya? Iya. Saya mau nanya deh. Nggak ada. Cukup ya. Insya Allah ada manfaatnya. Mudah-mudahan apa yang kita baca ini jadi ilmu, dan mudah-mudahan kita bisa amalkan, dan mudah-mudahan sholat kita yang banyak kurangnya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan keberkahan Fatihah kita minta kepada Allah. Mudah-mudahan kita dan keluarga kita selalu dijauhkan oleh Allah daripada musibah, bala, penyakit, fitnah, dan mudah-mudahan juga kita dan keluarga kita selalu dapatkan hidayah dan taufiknya sehingga kita bisa melaksanakan kewajiban kita kepada Allah. Yang pada sakit, Allah angkat penyakitnya. Orang tua kita, keluarga kita yang telah meninggal dunia, mudah-mudahan dijadikan kubur mereka raudhah min riyadil jannah. Dan mudah-mudahan ini rumah yang baru direnov, ya mudah-mudahan ini tanda syukur aja. Mudah-mudahan menjadikan rumah yang membawa keberkahan baik penghuninya ataupun orang-orang yang di sekitarnya, dan mudah-mudahan ya semua menjadikan kebaikan dunia dan akhirat. Hajat kita, cita-cita kita mudah-mudahan dipermudah dan dilancarkan oleh Allah. Bihadzini wa ila hadratin Nabi al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'ah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Rabbana a'tarafna bi annana a'tarafna wa innana asrafna wa 'ala ladha asrafna fatub 'alaina taubah tagsil li kulla haubah wastur lana al-awrati wa aminir rawati waghfir li walidina rabbi wa mauludina wal ahli wal ihwani wasairil khillani wa kulli dhi mahabbah au jiratin au suhbah wal muslimina ajma amin rabbi yasma fadla wa judan manna la biktisabin minna bil mustafa rasuli nahdha bi kulli suli salla wa sallam rabbi alaihi addal habbi wa alihi wa sahbi idadatus sahbi walhamdulillahi fil bad'i wat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.